Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kunci kebahagiaan. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Haji Usmanul Syafi'i akan menjelaskan kepada kita. Lantas kalau tadi guru-guru kita menjelaskan bahwa bahagia adalah tergantung pada persepsi, keputusan. Lantas bagaimanakah perspektif persepsi Islam tentang bahagia? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Ibu bapak para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini pengajian kita berbicara tentang bahagia. Sesungguhnya bahagia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita tapi tidak pernah mampu kita tampakkan. Artinya adalah bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang di luar daripada pandangan kacamata kita. Orang tersenyum belum tentu dia senang. Bu. Orang nyengir belum tentu dia demen. Pak. Orang melotot belum tentu dia benci. Kan begitu. Jadi bahagia itu bagaimana, Pak? Bahagia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang hanya kita yang bisa merasakan. Apa bahagia itu sama ukurannya dengan kacamata ukuran standar dunia? Oh, never and ever. Impossible. Pemulung yang ada di pinggir bak sampah bahkan bergelut setiap hari dengan kotoran, barangkali lebih bahagia dia ketimbang Bapak Presiden. Cuman kan kita ngelihatnya dari pandangan sudut mata kita kaca yang sebelah, Pak. Oleh karena itu Al-Fakir ingin menyimpulkan apa yang disampaikan. Kalau tadi saya disodorkan 3 materi kebanyakan. Cukup Allah nyatakan dalam Al-Quran. Apa yang Allah jelaskan menjadi kandungan makna untuk jalan kita mendapatkan bahagia. Orang boleh berbicara kunci bahagia, bahkan bisa terjebak dengan teori-teori bahagia, bahkan dia sendiri bisa menyengsarakan orang. Apakah kerangka bangun ekonomi yang akan ditegakkan oleh manusia akan bisa melahirkan bahagia? Tidak sedikit mereka berkerangka ekonomi akhirnya menyengsarakan orang. Jangan ditafsirin terlalu jauh. Memang serem. Paham? Allah nyatakan cuma gampang lah. Wa amman khafa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kuncinya cuma 2. Orang mau bahagia di alam dunia siapapun kita, dengan status apapun yang kita miliki hari ini, dengan predikat apapun yang kita sandang saat ini, cuma 2. 1. Maqama rabbih anil hawa. Khafa maqama rabbih. Manusia merasa takut di hadapan Allah. Bahwa kita hidup ini selalu dipantau oleh Allah. Hidup ini adalah dinilai oleh Allah. Artinya ada jiwa khaufullah dalam diri kita. Orang tidak akan pernah bahagia kalau masih ada yang namanya dalam jiwanya tidak pernah takut kepada Allah. Terpaksa dan dipaksa ia didorong untuk melakukan keliaran dan kebebasan syahwatnya. Sehingga pada akhir gilirannya apa yang terjadi? Tidak pernah merasa puas dan gak pernah mensyukuri nikmat. Paham kan? Apaan? Takut sama Allah, takut. Takut sama Allah bukan lari, bukan, Bu. Artinya takut kepada Allah, illam takun tara fa innahu yarak. Walaupun kau tidak bisa memandang Allah dan Allah nggak bisa dipandang oleh kasat mata kita, tapi Allah melihat tingkah kita. Serem nih. Wa in tubdu ma fi anfusikum
au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun kamu tampakkan dan kamu sembunyikan, dihisab sama Allah. Janganlah kita berkedok dan bertopeng macam-macam. Banyak orang yang sekarang udah menggunakan topeng agama, topeng ulama, topeng ayat, topeng dalil. Hei, mari buka topengmu. Jangan agama kau jadikan topeng untuk mendapatkan status sosial dan kebahagiaan. Ini saya baca hadis ini. Terserah orang menilai apa juga urusan kita mengaji ini ya Bu ya. Betul. Senang lu dengerin kagak seneng wis. Emang gua paksa. Ya Pak ya. Benar apa benar? Makanya tolong dong buka topeng kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum, walaupun kamu tampakkan yang ada dalam diri kamu. Artinya jangan coba-coba kita berdusta kepada Allah. Jangan ada dusta di antara kita dan Allah. Allah nggak bisa kita dustai. Walaupun kita bungkus tubuh kita dengan serapat mungkin, tapi di dalam gerak jantung kita yang mengalir, yang bergerak dengan darah yang mengalir, Allah akan nilai semuanya nanti. Saya mendingan diperiksa KPK ketimbang diperiksa malaikat. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Kalau KPK meriksa kita, dia juga manusia. Tapi kalau malaikat yang meriksa kita, enggak pakai kompromi bos. Halo. Ada komprominya kagak? Ada deal-dealannya kagak? Ya kalau masih manusia mah gampang dimainin Pak. Boleh. Kayak kita kagak tahu aja. Betul. Iya Pak ya. Orang mana sih, dunia mana sih Pak? Manusia mana di dunia ini yang kagak butuh cuan? Butuh cuan kagak? Butuh duit kagak? Butuh duit kagak? Wow, apalagi model kayak ibu-ibu bedak pakai duit, ya Bu ya? Ya Pak ya? Mau ngaji juga bawa duit, mau ke pasar kudu nengteng, duit ngurusin anak kudu pakai duit, dengerin tuh Pak makanya. Tuh. Orang wadon kurang duit urusannya bisa lebih sadis dari KPK. Tapi kalau malaikat mana Pak yang bisa dibayar Bu oleh manusia? Ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa perintah Allah, Allah akan melakukan, mereka lakukan semua. Tanpa pilih bulu, maka saya bilang, kalau manusia punya jiwa khaufullah, rasa takut kepada Allah, damai dirinya. Kalau udah damai dirinya, tentram rumah tangganya, tentram masyarakat, bangsa dan negara. Gampang, itu kunci bahagia dari Allah. Orang bahagia dengan ukuran pendapatan sekian katanya bisa senyum mulu. Orang gila senyum mulu. Jadi kalau orang bertanya orang paling bahagia di dunia siapa? Orang gila. Coba orang gila mikirin makan kagak? Orang gila mikirin duit kagak? Kalau orang hidup bahagianya relatif. Dan bahagia itu tidak mungkin ada menstabil. Tidak, pasti turun naik grafiknya. Rasul aja juga merasakan sedih. Rasul juga merasakan susah. Apalagi kita emang udah disusahin. Udah nih. Udah belum? Udah selesai. Masih berapa menit lagi? 2 menit lagi itu alhamdulillah. Ini baru 1 poin. Yang kedua, singkat ya. Soalnya udah berdiri aja sih. Saya makan kalau orang udah berdiri dia deg-degan. Yang kedua, wanahan nafsa anil. Kalau pengen bahagia tahan syahwat. Syahwat duniawinya kita tahan. Pertama ada rasa takut. Orang butuh dengan dunia, masih manusia hidup di alam dunia pasti butuh dengan dunia. Tapi ketika kita tidak mampu menahan kepentingan kita, kemauan kita, inna nafsa la amartum bisu. Sumbernya terjadi manusia akan menjadi rusak. Manusia akan jauh daripada kebahagiaan. Tidak pernah dapat kedamaian ketentraman. Apabila yang kedua adalah manusia terus bergerak dan digerakkan nafsunya dengan segala kemauan dan kepentingan yang negatif.
Kadang-kadang kita ibu-ibu udah punya bedak, pengen beli bedak lagi. Kudungan di rumah udah 2 losin. Ngelihat temannya di pengajian, pulang ngaji bukan kelihatan tambah bener, ama laki cemberut. Mau berangkat pergi ngaji udah nyuruh laki. Bang, ntar kalau hujan ya, ono jemuran angkatin. Nah, mau pergi ngaji, laki diperintah. Malaikat sampai gode kepala. Apa tuh sebabnya ibu bapak hadirin rahimakumullah? Gampang, karena nafsunya tinggi. Ibadah pun gak boleh pakai nafsu. Orang ibadah pakai nafsu Pak, Masya Allah. Jangankan kita melihat yang di sini. Contoh lihat orang di Mekah begitu dia ibadah pakai nafsu. Depan Ka'bah lagi tawaf menjorok-jorogan. Nafsu ini bisa masuk dalam diri manusia, bukan di dalam hal masalah duniawi aja. Di dalam ibadah juga bisa mereka masuk. Makanya Nabi bilang, wasyaitonun yajri fi majrad dam. Setan itu berada di dalam sel diri manusia, maka di situ adanya setan. Ada orang kesetanan sujud mulu, kagak mikirin yang macam-macam, akhirnya sampai telantar. Ngaji mulu, laki kagak keurusan, nggak boleh. Ngerin bu, ngaji seminggu pul, laki kagak diurusin. Besok laki dilurusin sama janda tetangga sebelah. Selesai. Dan ntar aja kita sambung, matanya jawab ya. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.